Bagian kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Mengapa Allah memberikan kepastian seperti itu? Apabila tekanan musuh sudah sangat memuncak sehingga kita yang berjuang menegakkan kebenaran itu, betapapun lemahnya, dia kuat di dalam batin. Sedangkan orang yang menegakkan kezaliman dan kufur, tidaklah mereka mempunyai pendirian yang benar. Apabila mereka berturut-turut mendapat kemenangan, pasti akhirnya mereka bertemu jalan buntu. Mereka akan bertumbuk dengan kekuasaan ilahi, baik mereka yang mengatur siasat menimpakan bala dan bencana itu maupun golongan muslim yang ikhlas kepada Tuhan. Keduanya tidak ada yang tahu dari mana akan datangnya pertolongan dan bagaimana caranya Tuhan memberikan pertolongan. Tiba-tiba di saat si penantang merasa sudah pasti akan menang dan berhasil, dan Rasul serta orang-orang yang beriman tidak melihat lagi dari pintu mana pertolongan akan datang. Sehingga modal hanya tinggal satu, yaitu kepercayaan. Tiba-tiba pertolongan itu datang. Pengalaman kita kaum muslimin di Indonesia ketika kekuasaan kaum komunis dalam tahun 1965 atau 1385 Hijriah telah dapat memberikan tafsiran ayat ini pula. Saya waktu itu dalam tahanan karena fitnah belaka, maksudnya Buya Hamka. Di saat keadaan sudah mulai memuncak, salah seorang anak saya bertanya, "Ayah, benarkah Allah akan menolong orang beriman? Belumkah patut kalau pertolongan itu datang sekarang? Kalau bukan sekarang, bilakah lagi?" Saya mencoba membacakan ayat ini kepadanya. Dia menerimanya dengan diam. Sebagai muslim, dia tidak mau membantah Al-Quran, tetapi matanya menunjukkan kurang puas juga. Saya pun ketika menafsirkan ayat ini kepadanya pun hanya semata-mata karena iman saja. Saya sendiri pun tidak melihat dari mana pertolongan itu akan datang. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Siapakah kita yang akan menyangka bahwa dengan semudah itu saja Tuhan menakdirkan bahwa kejatuhan kaum komunis adalah dari cerobohnya langkah mereka sendiri. Sesudah itu baru saya benar-benar yakin akan tafsir ayat ini. Ayat ini sudah menegaskan tidaklah boleh kaum muslimin memimpi-mimpi, mengenang-enang akan masuk surga dengan tidak ada keberanian berkorban sebagaimana pengorbanan umat-umat dahulu. Surga bukanlah disediakan untuk tukang mimpi. Ayat ini telah dijadikan peringatan kepada umat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan mereka telah menang sampai Islam tegak sesudah melalui berbagai kesulitan, kemelaratan, kesusahan, kecelakaan, diguncangkan di mana-mana. Dan sesudah dapat mengatasi itu semuanya, baru Islam tegak dengan jayanya dan gilang gemilang. Dan sampai mengembangkan sayap ke Asia Tengah, ke Eropa, ke India, dan ke pelosok yang lain. Dan sampai kita dengan menerimanya sebagai agama anutan kita sekarang ini. Apakah sampai pada kita perjuangan itu akan berhenti? Rasulullah mengatakan dengan tegas-tegas bahwasanya apabila semangat jihad mulai padam pada satu umat, itulah alamat kehancuran umat itu. Semangat jihad bukan saja pada berperang angkat senjata, meskipun itu benar juga jika datang waktunya. Tetapi semangat jihad ialah kesungguh-sungguhan yang tidak pernah padam, tidak pernah redup, selamanya nyawa di kandung badan. Rasa tidak puas sebelum ajaran Allah berjalan, mulainya pada diri kemudian pada masyarakat.
apatah lagi sebanyak ini agama. Boleh dikatakan Islamlah yang paling banyak dimusuhi dan dibenci di dalam dunia ini sejak timbulnya 14 abad yang telah lalu. Bahkan yang paling banyak menderita, ingatlah tatkala kaum salib datang dari seluruh Eropa sampai 8 kali angkatan selama 200 tahun hendak menghancurkan Islam di negerinya sendiri dan merampas Baitul Maqdis. Ingatlah tatkala raja-raja Eropa yang benar-benar sendiri yang memimpin angkatan itu. Raja Inggris, Raja Prancis, Raja Bohemia, Raja Italia, dan lain-lain. Ingatlah tatkala bangsa Mongol dan Tartar bagai air bah menghancurkan negeri-negeri Islam Bukhara, Samarkand, dan seluruh negeri Islam di Asia Tengah, dan akhirnya menghancurkan Baghdad. Ingatlah ketika bangsa Spanyol mengusir habis orang Islam dari bumi Andalusia itu yang telah 700 tahun menjadi tanah air mereka. Ingatlah tatkala Eropa Timur di bawah kekuasaan kerajaan Turki Osmani berkumpul seluruh kerajaan Eropa dalam beratus tahun hendak menghabiskan kuasa Turki itu, baru berhasil pada tahun 1918 dan permulaan timbulnya imperialisme dan kolonialisme kuno dengan datangnya bangsa Portugis ke Malaka 1511 masih lebih besar karena pengaruh kebencian agama daripada mencari rempah-rempah ke timur. Kemudian keduanya sekali jalan yaitu membunuh Islam dan mencari rempah. Orang lain menuduh Islam disiarkan dengan pedang untuk menutup kejahatan mereka yang telah merampas kemerdekaan negeri-negeri Islam dengan pedang dan meriam. Sudah lama Islam ini hancur kalau semangat jihad ini padam. Sudah lama Islam ini hancur sekiranya umatnya tidak tahan menderita kesusahan, kemelaratan, dan tidak tahan diguncang. Tetapi salah satu sebab yang penting dari kekalahan ialah apabila umat Islam telah mulai memandang bahwa masuk surga itu mudah saja, yaitu dengan membaca surah Yasin tiap-tiap malam Jumat. Apabila guru-guru suluk telah mulai mengajarkan bahwa duduk tafakur di tempat sunyi adalah syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bersimpang siur ideologi dan isme dalam dunia di zaman modern ini, maka manakah umat menjunjung tinggi cita-cita yang berani tampil ke muka mendakwahkan kebenaran risalah Muhammad? Dia pasti tidak akan segera mendapat sambutan. Dia pasti akan sengsara, melarat, dan akan diguncangkan hidupnya, tetapi diteruskannya juga. Ini karena dia telah menjual dirinya habis kepada Allah. Untuk Allah hidupnya dan untuk Allah matinya. Kadang-kadang hanya namanya yang pulang, adapun badannya entah akan terhantar di hutan sunyi, entah akan tenggelam di dasar laut, tetapi dia langsung masuk surga. Tidak usah kita memandang jauh, cukup dalam usaha yang terbatas. Umat Islam di zaman sekarang, alhamdulillah, banyak bilangannya. Kabarnya konon di seluruh dunia sekarang ada kira-kira 1 juta, 1 miliar. Alangkah banyaknya. 1 miliar tahun 1965. Alangkah banyaknya. Bagaimanakah kehebatan Islam jika pada yang 1 miliar itu ada kesadaran beragama? Apa yang dapat kita sumbangkan kepada persada dunia dengan agama kita yang 1 miliar itu insaf beragama? Bukan agama hanya menurut warna hijau pada peta dunia saja. Segolongan kecil umat Islam sering segolongan kecil umat Islam sendiri yang sadar lalu memimpin umat dan kaumnya itu kepada kesadaran beragama.
Sudahlah satu usaha yang maha hebat, bukan